Halo kawan mesin, saya Zulfikir Ahmad. Sekarang kita lagi di Grey Cartens Audio. Kita mau belajar audio mobil untuk upgrade audio mobil listrik. Ya kita tahu mobil listrik itu jadi salah satu mobil masa depan, bahkan disebut-sebut yang bakal gantiin mobil bensin atau diesel. Nah di Cartens ini kita bakal belajar sama-sama gimana upgrade audio untuk mobil listrik. Oke kawan mesin, sekarang udah sama Ko Edi nih, installernya Cartens Audio. Halo Ko Edi. Halo, Jul, apa kabar? Gimana kabarnya? Baik, baik. Sekarang lagi sibuk apa nih Ko? Ini kemarin kita habis keliling-keliling Asia ya, habis ngejuri, terus ya ini balik lagi ke daily rutin lah ya. Oh, daily rutin yang ini ya, apa, EMA Asia Finas? Betul, kemarin EMA Asia kan keliling 6 Southeast Asia kali ini ya. Oh, Southeast Asia. Betul, 6 negara, ya udah selesai 3 minggu, sekarang kita balik lagi kerja. Kalau garap audio sekarang lagi ini ya, garap audio mobil. Ya, ada mobilnya Raffi Ahmad yang Porsche Speedster ya. Oh, yang Porsche. Terus ada Mercy G300 di bawah, terus lagi ada BMW X3 ya, lagi pasang plug and play vokal di situ. Ya, jadi kerjain. Mobil klasik sih yang menarik, mobil klasik upgrade audio gimana nih? Betul, gitu kan? itu mobil replika ya, kerjaan anak bangsa, terus kita mau restorasi audionya karena biasanya mobil-mobil begitu nggak ada sama sekali ya, sistem audionya kosongan gitu. Jadi kita mau bikin desain, nanti boleh nanti kita bareng sama Sound and Machine lagi kita buat ngeliput itu bagaimana kita bisa merestorasi mobil klasik yang nggak ada audionya sama sekali, terus kita mau integrasikan dengan desain interiornya, jadi nggak kelihatan bulky gitu ya, atau tambahan rame, jadi kita maunya kelihatannya tetap minimalis, elegan gitu. Jadi ya mobil klasik juga beda ya sama mobil baru dari segi konstruksi, dari segi struktur. Nah, begini kok, mobil listrik itu kan jadi salah satu mobil masa depan ya, bahkan disebut-sebut yang bakal gantiin mobil bensin sama mobil diesel. Nah sementara kalau penggemar audio ya tahu sendirilah, baru puas dengan audionya itu kalau udah upgrade gitu loh. Nah, Ko Edi ini kan udah garap beberapa mobil listrik nih. Nah, itu challenge-nya apa untuk garap mobil listrik itu, Kok? Jadi kalau misalnya kita kemarin juga kita keliling-keliling, yang paling banyak mobil-mobil konfigurasi hybrid dan elektrik itu biasanya ada di Singapura ya. Jadi kalau kita lihat tuh rata-rata mungkin udah 100% kali ya, semua mobil tuh udah basicnya hybrid, terus mobilnya elektrik ya kan. Terus kalau kita lihat di sana juga bukan berarti dengan adanya mobil hybrid, mobil elektrik terus kita nggak bisa upgrade audio ya. Jadi tetap bisa. Di sana ya begitu ikut kompetisi ya semuanya ya rata-rata ya mobil hybrid dan mobil elektrik. Jadi basically ya sebenarnya mobil ya mobil, cuman bedanya mungkin konfigurasi antara tadinya menggunakan bahan bakar dengan alternator untuk menjadikan tenaga listrik, sekarang ya adalah battery gitu loh. Battery? Ya, jadi kita adalah sangat tergantung pada kapasitas baterainya. Oh, baterainya ini yang jadi kunci. Jadi bedanya cuman di tenaganya aja sih sebenarnya. Antara baterai di-invert menjadi 12 volt atau dari tenaga bahan bakar di-convert menjadi tenaga listrik, kan seperti itu doang sih. Oh, kira-kira ada ini nggak sih kok treatment khusus gitu? Karena kan mobil listrik sama mobil bensin atau diesel tuh beda ya dari segi struktur atau apa gitu. Jadi proyek pertama kita upgrade audionya Hyundai Kona. Hyundai Kona elektrik? Ya, Hyundai Kona elektrik, terus ada Ioniq yang pertama, yang versi pertama yang sebelum Ioniq 5 ya. Oh iya, yang model itu sedan juga, gitu. Betul, itu juga terakhir yang full audio system yang kita bangun itu yang Ioniq 5 ya. Ioniq 5. Jadi itu full elektrik kita bangun dengan sistem audio mobil yang juga lumayan ekstrim. Jadi full juga amplifier 3, prosesor, full system lah. Jadi itu benar-benar yang kemarin project pertama untuk Ioniq 5 yang kemarin kita launching juga bareng sama Sound and Machine juga kan. Nah itu benar-benar yang mobil elektrik pertama yang kita bangun dengan full system. Tapi ya sebelumnya kita pas kita bongkar ya kita pelajari dulu apa sih yang nggak boleh, apa sih yang boleh ya. Kita juga banyak dapat reference. Saya juga ada kontak sama teman saya yang di Korea ya. Karena kan basicnya mobil Korea kan itu kan. Jadi mobil Korea. kita kontak di sana, terus kita bincang-bincang lah ya. Bagaimana nih konstruksi mobil Ioniq 5? Oh dia bilang oh gini-gini no problem. Yang penting, nah di sana kalau kita bongkar dia ada jalur tuh battery. Jalur electrical battery itu yang warna orange tuh kabel-kabelnya tuh ya, battery pack, inverter, terus kabel baterainya yang orange. Nah itu nggak boleh sama sekali disentuh. Jadi intinya mobil listrik pun sudah menyediakan satu battery accessories
ya. Oh, kayak battery aksesoris tuh kayak AC, Betul. audio gitu. Battery aksesoris, lampu speedo dan lain-lain, interior pun masih menggunakan battery aksesoris. Ya, jadi kita ambil dari power source itu aja sih sebenarnya. Oh, ngambilnya dari power source itu. Iya. Untuk sistem audio yang barunya ya. Dan tentunya aman ya. Karena mobil listrik itu ya bukan cuman canggih dari kanal listriknya ya, tapi karena sistem yang udah serba terintegrasi gitu loh. Berarti aman juga untuk sistem aman. Itu. Cuman yang harus kita pelajari adalah satu, kemarin saya sempat belajar di Singapura ya, kan dia udah ngerjain mobil Tesla nih, model 3 ya kan. Terus saya tanya dong, untuk konstruksi listriknya gimana, baterainya gimana. Nah, yang kendala pertama adalah kalau misalnya mobil Tesla itu, ya, jadi kalau misalnya kondisi mati, dia cut off antara baterai dengan sistem. Oh, cut off. Jadi cut off gitu. Nah, kenapa kalau misalnya kita cuman tapping baterai dari depan, terus tiba-tiba nggak mau starter, ya kan? Karena itu shut off di sana, bukan karena salah masang atau malfunction gitu loh. Jadi dia shut off antara baterai aksesoris dengan sistemnya. Ya, jadi pada saat mati dia mati gitu loh. Nah, bagaimana caranya untuk upgrade audio di mobil Tesla? Satu, ya kita tambah baterai lagi di belakang kata dia. Nambah baterai lagi? Nambah baterai, jadi dia tarik paralel dari depan, baterai lagi satu, nah itu baterai yang digunakan untuk sistem audionya. Jadi pada saat dia mau starter, ya, yang ini tetap bisa jalan, yang depan juga tetap jalan gitu loh. Jadi ininya beda ya, antara Tesla sama Hyundai gitu, yang dua-duanya udah sama-sama dedicated mobil listrik. Yang akan menjadi sesuatu yang baru adalah mungkin cara kerja mobil listrik dengan cara kerjanya mobil berbahan bakar minyak itu akan berbeda, dalam artian mungkin starter aja langsung baterainya tetap standby ya kan, kondisi mati dia tetap standby, nggak ada cut off antara baterai aksesoris sama baterai mesin gitu kan. Dia nggak ada sistem cut off di sana. Nah, sedangkan mobil listrik mungkin yang harus kita pelajari adalah satu, pertama adalah beban ke aki ya. Beban ke aki, kita harus pelajari bagaimana beban aki yang di situ dia ada kapasitas maksimal nggak? Misalnya 20 ampere, 30 ampere, 40 ampere, 60 ampere, ya kita harus pelajari dulu antara beban akinya di sana. Takutnya di mobil listrik itu udah di setting misalnya beban aki yang di depan aksesoris itu maksimal 30 ampere. Oh, jadi harus tahu batasannya dulu nih. Ya, jadi kita juga harus pelajari dari beberapa orang. Jadi kalau untuk zaman sekarang sih gampangnya adalah karena dunia audio ini udah sangat dekat ya, apalagi dengan sosial media ya. Saya sering juga ngobrol sama orang-orang di luar negeri yang bongkar mobil Tesla dan lain-lain ya, apalagi mobil-mobil kerjaan yang lebih rumit gitu kan. Mereka ya kita sering nanya, kita ngobrol, dan mereka juga sering kasih input kok, sering bantu. Jadi bagi saya komunikasi, jadi bagi saya dunia audio itu udah sangat-sangat dekat sekali dengan adanya sosial media gitu loh. Kita bisa ngobrol sama orang yang di Amerika atau di Eropa atau di mana. Kadang-kadang apalagi dengan EMA itu kan global. Jadi teman kita di EMA itu bisa dari Asia, Eropa, Amerika, Afrika, macam-macam. Jadi teman kita udah banyak sekali untuk network di audio ini. Wah. Dan kita enaknya dengan adanya networking ini kita bisa ngobrol bareng. Terus kalau ada kesulitan misalnya di mobil apa ya, mobil-mobil baru, kita bisa ngobrol nih. Wow. Jadi enaknya kan begitu, kita open, oh ini gimana kerjanya, oh ini harus begini ya, kamu harus begini ya, jadi enak banget. Ya intinya mobil listrik Hyundai sama Tesla itu beda ya? Beda dalam kapasitas tata cara untuk pemakaian beban akinya ya. Oh, beban akinya. Tapi intinya kalau kita udah tahu caranya, next-nya udah gampang. Pak itu dari kapan ya mulai garap audio mobil listrik? Kayaknya kita baru mulai setahun 2 tahun ini lah ya. 2 tahun ini kan mulai banyak keluar mobil-mobil. Tadinya kan pastinya banyak kan hybrid ya. Hybrid. Sekarang udah mulai masuk ke listrik. Teknologi yang full listrik ya. Dengan adanya Hyundai Ioniq, terus ada Kia EV yang baru ya, terus mulai bagi banyak Wuling REV juga. Wuling REV itu. Ya kan, juga itu mobil kecil dengan kapasitas baterai kecil mungkin ya. Ya mungkin bebannya nggak boleh terlalu besar lah. Jadi kita harus sesuaikan antara kemampuan baterainya, terus kemampuan untuk pengisian akinya, pengisian baterainya juga. Jadi kita harus sesuaikan antara kebutuhan dan kapasitas mobilnya gitu. Kok itu selain Hyundai Kona elektrik, Ioniq yang sedan sama Ioniq 5,
mobil listrik apalagi yang pernah digarap untuk upgrade audionya? Untuk saat ini ya baru yang itu aja ya, Hyundai, dan yang lain masih banyak yang hybrid ya kemarin kita garap ya. Hybrid. Dan yang mobil-mobil listrik yang kayak Hyundai Ioniq 5 pun unitnya masih sangat terbatas. Iya. Ya kan, customer saya udah pada nginden yang dibawa tuh mau datang, sampai sekarang belum datang mobilnya. Ya kan, terus yang ready mungkin kayak Lexus kemarin. Lexus kemarin kan yang habis Gias itu kan ada tuh. Ya kan, Lexus apa ya? Listrik juga kan. Lexus UX 300. Nah, itu juga kan listrik juga gitu. Jadi ya basically sebenarnya rata-rata hampir sama sih, dan mobil listrik itu bagi saya future-nya itu nanti ke sana, dan benar-benar kalau untuk kita seorang audio mobil pakar audio mobil itu ya sangat enak ke dalam mana kondisi mobilnya benar-benar nyaman untuk didengarkan sistem audionya. Oh, itu Wuling RV belum ada ya yang? Wuling RV kita cuma masang speaker, amplifier, DSP gitu doang sih, nggak terlalu banyak. Tapi pernah ada di kartus? Udah 2-3 mobil sih kita kerjain. Oh, udah 2-3 mobil? Iya, udah banyak sih. Terus kalau yang Lexus juga pernah di? Lexus kita lagi lagi negosiasi. Oh, lagi nego. Nanti belum pengen diganti sebenarnya. Iya. Oh ya, kalau mobil listrik itu kan ya pertama karena nggak ada suara mesin ya, kayak mesin mobil bensin atau diesel yang bisa jadi kan ada pengaruh di kualitas audio standarnya. Itu kalau audio standar mobil listrik sama mobil bensin atau diesel tuh umumnya gimana? Kualitas audionya? Ya, dari standarnya. Kalau standar sih rata-rata mirip lah ya. Kita nggak bisa bilang bahwa standar itu ada yang untuk sekelas mobil premium pun kualitas audionya kalau misalnya customernya bilang kurang ya pasti kurang. Karena kan kita nggak bisa banding antara OEM komponen sama aftermarket komponen, karena dari segi value harganya akan pasti berbeda. Ya kan, jadi dari yang OEM itu pasti tidak akan menggunakan produk-produk yang aftermarket yang harganya wow gitu kan. Jadi ya kualitasnya juga pasti akan berbeda di sana. Oh, jadi apa namanya, secara kalau udah bicara standar tuh kayak hampir nggak ada bedanya ya? Ya, beda jauh sih sebenarnya kalau bandingin standar ya. Kalau kita udah ganti upgrade dengan yang aftermarket gitu ya, komponennya kan kualitas bahannya berbeda, kualitas sistemnya juga berbeda, dari segi tenaga juga berbeda. Apalagi dengan dituning dengan menggunakan prosesor eksternal yang bisa macam-macam kita tuningnya kan, itu juga suaranya bisa kita sesuaikan dengan keinginan customer sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau mobil listrik sendiri ada semacam ini nggak sih kok, advantage misalnya mungkin dari material mobil listriknya udah yang bisa meredam, atau mungkin dari akustiknya jadi upgrade audio simple aja udah cukup nendang gitu loh. Yang pasti perbedaan signifikan adalah suara mesin nggak ada. Ya kan, itu dari segi sana. Jadi biasanya perbedaannya adalah yang bisa kita dengarkan dari sistem audio mobil standar dengan volume kecil pun kita bisa dengar detail-detailnya dibandingin sama mobil yang berbahan bakar minyak, karena kondisinya pada saat mesin nyala dan lain-lain mungkin tingkat kebisingannya di atas 60 dB, sedangkan mobil listrik mungkin hanya 40 dB. Jadi ada perbedaan antara mobil listrik dan mobil berbahan bakar minyak itu sekitar 20 dB, itu udah sangat signifikan ya. Secara loudness ya, kita nggak ngomongin kualitas. Jadi kalau secara loudness itu ya mobil listrik pasti diuntungkan, karena dalam kondisi hening kita bisa mendengarkan musik itu dengan volume yang lebih rendah dan detail-detailnya lebih kelihatan gitu. Jadi dengan upgrade audio yang simple aja udah lebih ini ya. Kalau kita bandingin simple sama simple ya. Simple sama simple ya udah pasti di sini diuntungkan, karena tingkat keheningan di kabinnya itu jauh lebih hening gitu. Tapi kalau peredaman gimana? Soalnya saya dengar, misalnya kalau mobil listrik itu kalau sambil jalan road noise-nya malah lebih kedengeran. Gitu. Betul. Jadi yang sangat mengganggu itu sebenarnya kan kalau kita menggunakan mobil berbahan bakar minyak, mesin di depan, penggerak mesin di depan, karena kan imbangnya adalah road noise dari roda belakang, terus road noise dari mesin itu kan sama imbangnya, depan dan belakang, ya kan? Kenapa di mobil listrik itu sangat berasa kalau kita bawa mobil kenceng tuh di pilar B ke belakang itu terasa berisik karena penggerak mesinnya kan ada di belakang. Nah itu yang membuat dia menjadi lebih berisik di sana. Jadi suara tingkat kebisingannya itu ada double, ada di bagian pilar belakang nih. Jadi kalau kita bawa mobil listrik itu depan terasa hening ya, karena cuma suara AC ya. Karena nggak ada mesin di sana, nggak ada suara penggerak di sana. Nah motor-motornya kan ada di belakang. Udah suara motornya dari belakang, terus sama road noise lagi di belakang, ya akhirnya jadinya berasanya suara gemuruhnya di belakang gitu loh. Nah itu yang kendalanya di situ. Jadi kalau upgrade audio mobil listrik tuh yang mungkin yang paling jadi concern tuh peredamannya ya? Peredaman dulu. Kayak kemarin kita Hyundai kita bongkar dulu semua, kita lakukan peredaman. Jadi minimal heningnya rata gitu depan belakang. Jadi enak. Ya
berarti peredam tuh biar mau mobil bensin, mau mobil listrik tuh udah jadi basic banget ya. Tetap. Dan ternyata mobil listrik yang nggak ada suara mesinnya pun tetap butuh peredam. Tetap. Jadi untuk peredam itu ya satu kewajiban lah untuk pemasangan, ya, menambah kenyamanan kita, mengurangi panas, mengurangi road noise, macam-macam. Oh. Misalnya nih ada pemilik mobil listrik yang mau upgrade audionya. Nah, kira-kira apa yang pemilik mobil listrik perlu tahu nih untuk upgrade audionya? Yang pasti satu ya, kalau misalnya kita udah pengalaman untuk ngerjainnya, yang pasti adalah safety. Untuk pengerjaannya. Terus kalau untuk sistem, ya kita balikin lagi kepada kliennya ya. Seperti apa sistemnya, apakah dia suka yang sound quality, apa yang sound quality loud, atau yang sukanya loud bass, atau yang sukanya yang jernih, ya terserah. Jadi kita sesuaikan aja. Jadi basically mobil listrik sama mobil BBM tuh sebenarnya cuma masalah di pemakaian sumber dayanya aja. Oh, nah ini kalau mesin yang mau upgrade mobil listrik, upgrade audio mobil listrik ya mesti tahu nih bahwa tadi ya safety ya. Safety-nya. Untuk safety instalasinya ya. Ya. Terus mungkin dari potensi OEM-nya kayak peredamannya dulu atau apanya dulu gitu. Kalau sistem ya mungkin masing-masing aja kali ya. Jadi kalau untuk upgrade misalnya ya, peredaman ya pasti penting. Tapi tergantung ya. Kalau misalnya kliennya udah pakai mobilnya terus nggak merasa terganggu ya bisa langsung ke audionya ya. Iya. Tapi kalau misalnya merasa terganggu dengan suara road noise-nya dan lain-lain, ya kita upgrade dulu peredamannya. Baru itu masuk ke sistem audio. Wah, mantap nih kalau mesin kita jadi banyak belajar ya mengenai upgrade audio mobil listrik ya. Yang pertama ya, meskipun mobil listrik itu udah canggih ya kok ya, yang pasti jangan takut ya, jangan takut untuk upgrade mobil listrik karena masih bisa dan aman kan? Ya, semuanya masih bisa kok. Selama digarap dengan sesuai prosedur, ya, baca yang penting ininya kita pelajari dulu tata cara pemakaian baterainya, karena kapasitas baterainya dan kemampuan untuk mobilnya untuk mengisi baterainya juga kita harus pelajari dulu. Oh ya, ada lagi nih kok. Kalau ini gimana? Kan biasanya kalau udah upgrade audionya ke mobil listrik, untuk ininya driving range-nya gimana nih? Biasanya kan kalau ada listrik kan mungkin daya jelajahnya jadi berkurang berapa kilometer gitu. Tapi kalau dari pengalaman Koidi itu gimana mengenai pengaruhnya ke daya jelajah? Yang mobil customer kita yang dari Tasik itu pun, dia kan pakai yang Hyundai Ioniq 5 yang long range ya. Kemarin kita tes sebelum kita pasangin audio, kita lihat kapasitas baterai 100%, hampir sekitar 500 km, ya kan 500 km lah. Tapi begitu kita pasang audio, ya penurunnya nggak signifikan banget sih. Iya. Justru yang lebih banyak itu adalah nanti bagaimana posisi ekonomis pemakaiannya. Misalnya dia AC-nya dalam full kondisi kenceng atau enggak gitu loh. Terus pemakaian lampu dan lain-lain. Terus bagaimana tata cara dia mengendarai mobil juga itu mempengaruhi mileage-nya dari kemampuan baterainya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat pemakaian elektrikalnya setelah kita masang dan sebelum kita masang, ya kemarin dari 10% jadi 20%, udah itu elektroniknya segitu dong. Oh, jadi daya jelajahnya tetap berpengaruh tapi nggak banyak gitu. Betul, karena pada saat kita pasangin audio pun kita nggak depend sama baterainya sendiri ya, karena kita tambahkan juga, kemarin kita ada tambahin juga kapasitor, terus ada juga penambahin baterai portable, jadi kemampuan untuk pemakaian audionya nggak tergantung 100% sama baterai aksesoris, jadi masih banyak komponen yang bisa membantu kinerja dari audionya. Wah, mantap nih. Ternyata mobil listrik itu potensial banget ya untuk upgrade audio. Pokoknya ya mobil listrik tuh ya untuk upgrade audio ya bisa lebih menguntungkan gitu ya Pak ya. Ya future-nya ke sana lah ya. Future-nya ke sana. Kita nanti masa depannya ke sana, jadi kita nggak usah takut. Elektronik itu selalu menyesuaikan kok dengan kemampuannya. Ya, jadi keluar sesuatu yang baru nanti yang komponen aftermarketnya pasti akan adjust bagaimana caranya untuk bisa diterapkan di mobil baru misalnya, kan kayak gitu. Apalagi dengan kondisi produk-produk sekarang, amplifier udah makin efisien, makin kecil, ya kan? Iya. Dulu amplifier mungkin segede gaban begini ya, sekarang ya kelas-kelas amplifier ada yang sekelas begini pun wattnya udah gede gitu. Jadi teknologi amplifier, teknologi audio mobil pun sekarang udah menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jadi kita juga udah nggak perlu ragu sih, nggak perlu takut dengan
dengan apa komponen-komponen audio yang tidak bisa diterapkan di mobil-mobil baru gitu. Wah, luar biasa. Gitu. Kita banyak ilmu nih kalau mau upgrade mobil listrik ya. Oke, makasih Wadi atas thank you juga, sharing ilmunya. Sambil ngopi juga. Iya, ngopi dulu. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol sama aku Edi ya. Jadi ya kayak gitulah kalau mau upgrade audio mobil listrik ya. Intinya mobil listrik tuh kalau upgrade audio malah bisa lebih nguntungin dari mobil bensin, dan itu pun nggak bakal tetap aman selama ditanganin oleh installer yang proper gitu. Oke, sekian untuk segmen belajar audio mobil kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa di klik like, subscribe channel YouTube-nya soundmachine.com. Kalau kawan Sound Machine punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis aja di kolom komentar. Di follow juga akun Instagramnya soundmachine.com, dan di like juga akun fanpage soundmachine.com. Oke, terima kasih sudah nonton. Bye-bye. Bye.